Assalamualaikum, hai hai hai. Hari ini aku akan mengajarkan tentang sistem peredaran darah. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sistem peredaran darah manusia. Organ peredaran darah. 1. Jantung. Jantung berguna untuk memompa darah. Jantung dilindungi oleh selaput rangkaian kardiokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, kanan, dan bilik kiri. Bagian serambi kanan dan bilik kanan mengandung darah kaya karbon dioksida. Bagian serambi kiri dan bilik kiri mengandung darah kaya oksigen. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi sebagai berikut. Pembuluh nadi arteri. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sebagian besar pembuluh nadi membawa darah ke oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang menuju paru-paru. B. Pembuluh balik, vena. Pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Sebagian besar pembuluh balik membawa darah yang kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis dan paru-paru. C. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berupa pembuluh halus yang meneruskan darah dari organ dalam tubuh. B. Mekanisme peredaran darah. Sistem peredaran darah dibedakan menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. 1. Sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang mengandung banyak oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar aorta. Selanjutnya, terjadilah pertukaran antara gas karbon dioksida dengan oksigen di seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava di serambi kanan. 2. Sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang dibawa arteri pulmonalis dari serambi kanan menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dalam paru-paru, tepatnya pada alveolus, terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon monoksida. Gas oksigen masuk melalui sistem respirasi dan karbon dioksida akan dibuang ke seluruh luar tubuh. Oksigen yang akan masuk akan diikat oleh darah dalam bentuk hemoglobin terjadi di dalam alveolus. Selanjutnya, darah bersih ini akan keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju ke jantung bagian bilik kiri. C. Gangguan pada organ peredaran darah. 1. Anemia adalah penyakit kekurangan darah yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah yang di bawah normal. 2. Hemofilia adalah gangguan atau kelainan keturunan yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pembekuan darah dan tidak dapat membeku secara normal. 3. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang jauh di atas normal. 5. 4. Aterosklerosis adalah kondisi kelumpuhan yang disebabkan oleh penyumbatan aliran darah. 5. Stroke adalah kondisi kelumpuhan yang disebabkan penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. 6. Hipotensi adalah kondisi tekanan darah jauh di bawah normal. 7. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang diwariskan karena ada kelainan genetik yang menyebabkan produksi hemoglobin dan sel darah merah mudah rusak. Contoh soal dan pembahasan. 1. Perhatikan gambar organ peredaran darah berikut. Bagiannya ditunjuk dengan huruf X berfungsi untuk A. Menerima darah kotor, B. Menerima darah kotor ke paru-paru, C. Menerima darah bersih dari paru-paru, D. Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Jawabannya C. Bagian yang ditunjuk dengan huruf X adalah serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari paru-paru dan membawanya menuju kiri. 2. Bagian darah yang berfungsi mengikat oksigen adalah A. Keping darah, B. Sel darah putih, C. Sel darah merah, D. Plasma darah. Jawabannya C. Bagian darah yang berfungsi mengikat oksigen adalah sel darah merah karena mengandung protein pengikat darah hemoglobin.